orang ini banyak yang takut bilang barangnya Indonesia. Iya. Takut nggak dibeli. Karena tanpa disadari sebenarnya kita masih dijajah sama luar negeri. Kebanyakan orang yang mau graduate, yang mau menyelesaikan edukasinya, Ya. mereka bingung. Aduh, habis ini gue kerja apa ya? Aduh, jadi pengusaha modalnya mesti berapa ratus juta ya? Aduh, gue bisa usaha gak? Aduh. Oke, jadi sekarang ini di dunia persilatan kasur ini, Siap. masalah yang sering terjadi di lapangan adalah satu, harga hancur di pasaran karena lahirlah jualan online. Oh, oke. Nomor dua, Aha. banyak orang beli kasur itu hanya beli brand tanpa memikirkan kualitas. Brandnya udah lama. Begitu brand lama mungkin pakai bagus. Oke. Padahal Kasprem itu per sama foam. Per dan foam. Jadi edukasi tentang komposisi yang gua perdalam. Oke. Jadi kalau di Yukata kita nggak jual brand, kita jual kualitas. Kualitas masuk. Ketiga adalah harga Yukata itu dijaga, offline dan online. Ada yang merusak harga atau yang tidak Sesuai dengan price list gitu ya. aturan kita, Iya. saya nggak kirim barang lagi. Oh, bisa begitu. Iya, jadi ada satu tipe, satu produk yang semua agen harus tanda tangan surat kesepakatan tidak boleh jual di bawah harga yang telah saya tentukan. Oke. Untuk menjaga di online supaya nggak rusak. Betul, itu penting banget. Yes. Lompat adalah pimpinan kasur ini hanya Yukata yang mau turun sendiri. Wow. Maksimal regional manager, Iya, betul. owner itu sangat hampir nggak pernah lihat, dan toko curhatnya baru Yukata yang mau turun Iya. bener-bener And he's the menjelaskan gitu loh. Is the one. Keempat adalah gue juga mensupport. Kelima adalah gue mensupport toko untuk memperkenalkan produk Yukata kepada masyarakat Mensupport toko. Oke. dengan program. Ada 3 program: Yukata Gerbek Kampung, Yukata Gerbek Manten, Aha. Yukata Goes to Campus. Wow. You think all of that ya? Sejam. Iya. More than 3 hours. Bentar. Ini katanya artis apa entrepreneur sih? Gitu. Atau motivator. Maksud kan? Nanti kemarin kita undang ya. I like it when talk about this ya. Wow. Gitu. Jadi 3 ini ada. Kalau Yukata Gerbek Kampung adalah gua datang ke kampung-kampung, melihat warga-warga. Ya. Ada yang pakai Yukata, gua kasih voucher 500.000. Voucher ini bisa dipakai untuk beli kasur di toko mitra di sekitar situ. Oke. Jadi gue bantu mitra-mitra gua supaya warga sekitar tahu. Begitu gue ke kampung, 10 menit seluruh itu emak-emak tahu tentang Yukata, beli di mana. Iya. Jadi gue bantu, gue minta omset ke toko, bukan hanya minta omset, tapi gue turun berkontribusi untuk meningkatkan omset untuk si toko tersebut. Jadi mereka dibantu. Gitu loh. Oke, sahabat Ros, ini sebuah ekosistem bisnis yang luar biasa loh. Aku juga belum pernah mendengar seorang pimpinan turun. Dia memang benar cash flow, penjualan, sales, quantity, quality iya. Tapi dia juga turun untuk membantu orang-orang yang menjadi distributor atau penjualan si Yukata. Jadi kayak itu salah satu perbedaan lingkarannya tuh dapat banget. Jadi orang bisnis di Yukata nih nggak usah takut bangkrut kayaknya. Iya, dibantu. Karena dibantu. Gitu. Jadi kita bantu. Keren banget. Sampai waktu tahun lalu ada program KUR dari bank. Wow. Itu kita bantu. Jadi mitra Yukata yang mau menjadi mitra Yukata, begitu mengajukan KUR, pihak bank bilang Yukata cair. Nah, itu biasanya terjadi berarti salah satunya dia menggunakan jaminan juga karena dibantu. Karena PP kita sudah sama bank, kita sudah ada kerjasama. Itu penting banget. Jadi kita bantu UMKM, kita bantu pengusaha-pengusaha yang baru supaya mereka ada modal untuk menjadi usaha, menjadi mitra Yukata. Dan itu penting banget untuk bagaimana kita menjadi negara maju adalah meningkatkan persentase dari entrepreneur di Indonesia, and he's one of it. Dan Yukata adalah produk
Indonesia. Luar biasa, Gitu, tepuk tangan Sleep ya kan? Audience di depan kita Karena nih. kan waktu itu juga Pak Wamen sudah datang, ya kan? Pak Yes. Presiden sempat singgah di booth kami, ya kan? Masya Allah. Jadi kita ini, orang ini banyak yang takut bilang barangnya Indonesia. Iya, Takut nggak Betul. dibeli. Karena tanpa disadari sebenarnya kita masih dijajah sama luar negeri. iya. Begitu ada made in USA, made in beli. Iya kan? Ingat ini ya. Gua habis survei. Gua sampai eksperimen adalah gini. Gimana? Kita beli tiket ke Amerika contohnya. Oke. Kita mau jalan-jalan ke Amerika. Iya, Kita jalan 2 minggu ke Amerika. iya. Jalan, beli. Sampai Jakarta, Heeh, barang yang kita beli heeh. 80% is made in Indonesia. Oh iya. Yes. Wow. Jadi mereka itu beli barang di Indonesia, dibawa ke negaranya, dipoles dikit, yang beli orang kita. Kita ini nggak mau beli Indonesia, nggak mau. Kita mau Amerika. Padahal made in Indonesia. Pada Made in Indonesia. Jadi kita, makanya Yukata ini gue berusaha banget membangunkan masyarakat kita. Kalau bukan Ya. kita, Indonesia siapa yang Siapa maju? lagi? Betul Gitu loh. banget. Negara-negara lain mencintai barang kita. Yes. Barang lokalan ya. Iya. Karena terbukti barang-barang Indonesia sudah terbukti banyak yang lebih bagus daripada luar negeri. Betul banget. Keren. Hanya kita perlu sedikit ada jiwa NKRI-nya aja. Iya, NKRI harga mati. Harga mati. Makanya gue kalau produk ini apa? Indonesia. Indonesia. Kaget mereka. Iya. Iya. Banyak yang dari USA, banyak Iya, yang begini-begini yang pabriknya di Tangerang semua. Iya. Gitu. Iya. Karena mereka takut bilang barang Indonesia nggak mau beli. Jadi mereka ya sedikit tipu-tipu. Betul. Kalau kita enggak, kita bangga ini Iya. produk Indonesia. Iya. Sudah terbukti kita juga TKDN sesuai arahan Pak Presiden. Kita ada K3L, Berarti kita maksud ada ISO, ada e-katalog. Pokoknya kita Indonesia banget. Indonesia Pak. Jadi Iya. sahabat Rose ini luar biasa ya. Bagaimana membuat pertama sih yang pasti mindset entrepreneur, Iya. membangun strategi, Yes. kemudian menggunakan branding Iya. dan tetap mengatakan NKRI harga mati. Iya. Ini sih balutan yang menurut aku one of a kind. Iya. Karena we're not talking about ini cuman kasur sebenarnya. Mungkin Iya. orang menganggap sebelah mata. Iya. Tapi setelah Banyak. kita drill, Iya. kasur itu adalah awal dari your morning smile. Yes. Kalau kamu tidur di tempat yang bagus, Poin satu yang gue mau jelasin soal Yukata Goes to Campus ini, Iya. ini lebih dahsyat lagi. lebih dahsyat lagi. Oke. Jadi kita dengerin. Yukata Goes to Campus itu adalah ini program terhenti sempat karena ada COVID. Oke. Jadi tidak bisa karena kan banyak. Oke. Jadi konsepnya adalah saya akan menjadi pembicara di kampus-kampus, Haha. bekerja sama para rektor. Gunanya apa? Kebanyakan orang yang mau graduate, yang mau menyelesaikan edukasinya, Ya. mereka bingung. Aduh, habis ini gue kerja apa ya? Aduh, jadi pengusaha modalnya mesti berapa ratus juta ya? Aduh, gue bisa usaha gak? Aduh. Aduh. Iya kan? Iya. Malah nggak mulai tuh. Kebanyakan aduh. Nah, jadi Yukata ini mau membuka pikiran mereka, jadi pembisnis itu tidak mesti harus modal ratusan juta. Yang penting modal niat. Entrepreneur mindset. Yes, niat. Kedua adalah Yukata membuka lapangan pekerjaan untuk mereka. Oke. Contoh nih. Si A baru lulus. Oke. Si A bisa jadi agen Yukata, Iya. menjual produk Yukata dengan nggak usah ada toko. How? Jualan online. Dia bisa di rumah, pinjam rumah orang tuanya, pinjam garasi orang tuanya, Iya. jualan online, dan dia, tapi kalau misalnya mau jadi mitra Yukata, saya mesti stok dong. Iya. Saya mesti ada duit kan buat stok. Iya. Nggak perlu. Cari order yang kirim kita. Oh, jadi Gitu. dia itu nggak beli barang dulu. Nggak usah. Jadi dia cuma modal kamera, Modal niat, modal niat, kuota. modal kok. Oke. Iya, niat Jangan dan kuota. cuma beb kamu lagi makan atau Jangan. tapi dipakai untuk jualan. Buat jualan Ya. online, Ya. dibikin lapak di Ya, sana, bikin dijualan, dikirim ke emak-emak, ke ibu-ibu, ibu arisan, pesantren, Jadi dia nggak pengajian. perlu ada produk Yukatanya di belakang dia. Ya perlu presentasi. Iya, presentasi. Tapi kan begitu Tapi order udah di stok. nggak usah jual stok.
tim saya, ini ada orderan, ini rumah-rumah ini kita yang kirim. Nah gitu, itu penting tuh, karena Iya. rata-rata kan teman-teman tahu nih Sahabat Ros, kalau udah mau jualan, dia taruh produknya di belakang. Iya. Kita nggak perlu. Dan hebatnya adalah kita bantu supaya contohnya si A, kita dampingi terus. Oke. Kita dampingi atau kita bikin program atau saya ikut. Ini adalah si A ini menjadi mitra Yukata, dia sebar. Jadi ibu-ibu percaya. Betul. Jadi karena pimpinannya turun. Nah itu Sahabat Ros, dengerin jadi pengusaha itu tidak harus dengan uang gede. Yang penting ada niat dan niat dan mau sukses. dan mau sukses. Yukata masuk di sana. Itu. Mau sukses itu punya mimpi besar ya. Mimpi besar dan Yukata salah satu solusi untuk menjadi usaha. Gitu. Jadi kita kasih edukasi, kasih masukan. Sekarang sudah zaman canggih. Yes, Gitu jadi loh. Yukata itu memfasilitasi Ya. teman-teman yang mau jadi entrepreneur Yes. ya di Yukata dengan modal yang sangat minimalis Yes. atau hampir tidak ada modal. Tidak ada, hanya niat aja dan mau. Dan mau. Belajar, Ini amazing mau loh. sukses. Masih gini ya Sahabat Ros. Ini kan kita bicara properti talk bicara properti, dan ini adalah contoh salah satu furnish property. Ya. Kita tahu supply properti itu masih dibutuhkan begitu banyak di Yes. Indonesia karena Ya. persentase orang yang belum punya properti itu masih banyak. Artinya ini merupakan sebuah kesempatan buat Sahabat Ros Betul. bisa menjadi supplier kasur made Indonesia yang sudah e-katalog, yang sudah TKDN. Jadi bukan yang kayak katanya dia flexing di ujung sana, habis beli mobil ini karena jualan kasur tapi tidak jelas Iya. ISO-nya. Yes. Beda. Ya. Produk berkualitas, pimpinannya juga Ya. berani membranding dirinya. Yes. Karena kadang-kadang gitu. Jadi BA dia nggak peduli kan sama produknya. Ini beda. Ini bukan BA tapi Ini ada paket hemat. paket. Iya yang punya, yang jualan iya. Ya. Paket hemat. Nah, kita tahu 60% bonus demografi juga akan dipimpin orang-orang yang usianya seperti tadi baru lulus segala macam, dan ini benar-benar difasilitasi untuk bisa jualan menggunakan online seperti itu. Satu gerebek kampung dibantu, 2 Ghost to Campus, yang ketiga manten menikah ini kayaknya. Apa kita gosip kita? Ini Yukata gerebek manten adalah Gimana? Pembeli kasur Yukata yang calon-calon mempelai Iya. itu akan kita undi. Oke, jadi gimana kita kasih tahu dulu, gue punya undangan pernikahan terus udah. Iya. Verifikasinya itu. Ya, di ada sistemnya. Ada diundi, yang menang, Iya. saya akan hadir di pernikahan mereka tanpa mereka tahu. Aku udah menikah ya. Aku udah menikah, deh mau. Gitu. Jadi branding. Tiba-tiba saya datang ke panggung dengan woro-woro Yukata. Jualan Yukata. Dan semua ada di YouTube Yukata Indonesia. Kalau mau lihat-lihat. Siapa sih yang nggak mau Sahabat Ros meritnya didatengin sama cowok ini? Gue dari tadi rada-rada semeringnya kan, ganteng, wangi kan, situ nggak nyium pasti kan. Dan itu tuh bener-bener didatengin sama pimpinan Yukata, BA-nya, dan artis terkenal yang habis menolak 9 tawaran karena sibuk. Enggak menolak sih. Tapi membagi waktu. Pending dulu. Keren. Dulu. Wow, jadi didatengin ke orang-orang yang mau merit itu. Orang lagi resepsi gitu ya. Iya. Tapi emang itu sempat terhenti karena COVID. Iya. Karena kan orang juga sekarang kan ketawa. Betul. Kan COVID. Sekarang kan udah mulai. Program tadi yang ada Yukata gerebek kampus yang jalan. Yang kampus sama ini kalau kampus berapa minggu lalu masalahnya adalah zaman politik. Jadi nanti tahan lu katanya para rektor ya, karena kan menjaga supaya tidak ada isu-isu kampanye. Jadi nanti jadi yang jalan ya Yukata gerbek kampung dulu. Oke, tapi yang manten ini mungkin bisa jalan lagi kan sekarang orang resepsi sudah mulai. Keren banget. Jadi jangan lupa Sahabat Ros yang mau merit. Iya, boleh. Ini kan viewers kita juga banyak milenial yang mau merit langsung pakai sistemnya, cek aja di website yang Yukata ya. Betul. Oke, kita udah ngulik banget nih. Jadi dan apa tuh Bang Okan? Satu lagi. Apa tuh? Ini apa? Yukata, aku masih pegang aja. Jangan, biasanya kalau pegang nggak bisa lepas. Oke. Yukata Peduli Bangsa. Yayasan Yukata Peduli Bangsa. Ini yayasannya. Ada. Jadi ini ngebangun Yayasan Yukata Peduli Bangsa. Gunanya apa? 2% margin pembelian kasur
gua sisihkan ke yayasan ini. Paling bisa. Gunanya apa? Keren. Supaya kalau ada bencana-bencana, Ya. biasa orang donasi sembako, Ya. kita kasur. Tapi itu penting loh. Ya, Orang itu tidak sadar ternyata tempat dia kalau lagi diungsikan itu cuma sesederhana gue tuh tidak ada tempat untuk tidur. jadi kan gue sering turun tuh. Betul. Jadi waktu pertama perdana gua jalan itu di tsunami Palu. Tsunami di Palu. Itu gede banget itu. Kebetulan wakil wali kotanya kakanda gua, Pasha Ungu. Oh. Cakep, masuk kan? Ya. Gue datang ke sana. Oh. Biasanya kalau bencana, Iya, yang paling sering terjadi adalah Iya. tenda keren, makanan berlimpah ruah. Ya, benar. Saya malam-malam tidurnya di tikar, Betul. di bebatuan, Dingin. dingin. Nah, kita sempurnakan dengan kasih kasur. Masya Allah. Jadi waktu suami di Palu, 1.200 kasur gue donasi. Masya Allah, amin, Ya berkabar. Tapi bukan berarti kita mendoakan ada Oh iya. Ini bencana. yayasan. Nggak ada, alhamdulillah. Ya. Terus hari kemana? Ya. Panti jompo, Aduh. panti asuhan. Aduh. Kita boleh berpelukan nggak sih soalnya? Iya. Gitu. Jadi Ya. Yukata ini di samping berbisnis, tapi kita juga mesti beramal. Betul. Ada isi, CSR. ada CSR kemanusiaan. Jadi Dan itu punya Yukata sendiri yayasannya, Yes. sehingga terkontrol dan tahu kapan mengeluarkannya Ya. sesuai dengan purpose perusahaannya. betul. Gitu. Jadi setiap kegiatan yayasan Ya. Yukata Berbangsa selalu menggandeng TNI, Polri, Pemda. Jadi jalan bersamaan karena mereka yang tahu Di mana titik di mana titiknya dan gua dan Yukata mau membuat satu perasaan kepada masyarakat adalah oh gue dilindungi sama TNI Polri sama Pemda ya. Merasa nyaman. Karena kita ini mesti berkolaborasi. Kamu kok pinter banget sih, Bang? Ya, kan namanya kita harus mencari-cari kan. Iya. TNI Polri ini nggak bisa jalan juga tanpa kita. Kita pun nggak bisa jalan tanpa mereka. Jadi tinggal kita bergabung, kita punya CSR, mereka punya informasi, mereka punya otoritas. Iya. Gabung, jadi masyarakat, aduh ada Pak Betul. aduh, Pak polisi, ini ada Yukata, jadi mereka senang. Betul. Gitu. Nggak cuman itu ya, aku ngelihatnya bahwa apa yang diberikan itu menjadi terarah. Ya. Ya, karena kan kalau turun sendiri, benar titik-titiknya, tapi kan bagaimana juga menghindari penyelundupan, menghindari korupsi atau apapun ya. Kita kan tahu sekarang juga kemarin kan pernah dipanggil tuh gara-gara ada bencana, ada yang dipanggil karena penyelundupan apa bencana bantuan gitu kan. Tapi kan dengan dikawal sama petugas keamanan sekelas Polri segala macam itu yang membuat akhirnya tidak ada oknum-oknum yang masuk ke situ sehingga bisa langsung diterima oleh korban bencana. Iya, gitu karena ya, Bang. kalau dari kita ngomong TNI Polri ya sebenarnya yang paling sering ada ya. Mereka itu punya jiwa untuk membantu masyarakatnya. Wow. Tapi kan mereka nggak bisa hanya mau. Betul. Mereka perlu disupport sama sponsor. Yes. Yang which is ini salah satunya adalah kasur. Dengan begini kan mereka bisa mengeluarkan ide-ide mereka untuk masyarakat. Contoh bedah rumah. Yes. Bedah rumah. Rumah tak layak huni, bangun kita kasur kita kasih. Betul. Kita ikut berkolaborasi. Iya. Dan kalau misalnya media wawancara, apa yayasan Yukata? Gue bukan berarti Yukata mendonasikan, tidak. Gue selalu bilang gini, seluruh pengguna kasur berkontribusi memberikan bantuan ini. Oke. Iya dong, semua kan. Kenapa yayasannya ada CSR? Karena kan barang gue dibeli orang. Iya. Betul. Jadi semua pengguna kasur gua ada andil. Iya. Gitu. Betul. Jadi ketika dia membeli, mindsetnya dia nggak cuman untuk kepentingan pribadi, tapi dia berpikir bahwa ini ada purpose juga untuk orang lain di luar sana. Gue selalu bilang, dan terima kasih. Big impact ya. Artinya pada saat kebayang nggak sih kita pengen beli sesuatu nggak cuman buat diri sendiri, buat orang tapi buat orang lain. Wow. Dan itu kita upload di YouTube Yukata Indonesia, jadi bisa dilihat kegiatan-kegiatan. Betul, dan itu menjadi uploadan itu kan sebenarnya menjadi salah satu pertanggungjawaban. So your money is not going anywhere. Bisa dilihat semua. Betul, dan dengan pimpinannya juga seorang artis sebenarnya paling gampang digoyang. Iya. Benar nggak sih? Benar. Ada apa-apa gampang nyari saya. Iya, benar. tinggal di viral itu paling gampang. Makanya kualitas kita jaga. Sebentar, berarti ini udah berapa tahun sih sebenarnya? Ini sudah tahun ke-9. Exactly. Udah lewat dari titik
Ya. Nah, itu biasanya 5 tahun. 5 years maksimal itu titik-titik penentu. Titik-titik penentu ini menunjukkan bahwa culture, sistem, dan yang pasti leader serta pimpinan itu ready and very serious in doing this business. Ini penting teman-teman ya, sahabat Rose. Jadi masuk ke dalam sebuah perusahaan untuk melakukan bisnisnya, menjadi salesnya itu juga penting. Leadernya ini mau bawa kemana kita semua. Kalau leadernya cuman izin ya, cuman BA gitu kan, dia doesn't have the responsibility atau accountability. BA kan model. Betul. Ya kan? Tapi kalau misalnya, nah kalau ini kan si BA, si pimpinan, leader, si turun juga gitu jadi ya. Jadi kita punya rasa memiliki gitu kan, jadi kita jaga produk ini. Betul. Gitu. Nah itulah mungkin juga ya kita pindah urusan ini ya sedikit, kan udah banyak duitnya, udah pasti asetnya. Nah itu juga yang bikin seorang Okan tinggal di Green Andara. Kita jadi marketing di Andara ya, tolong di endorse ya guys. Itu gimana ceritanya? Rumah ini bukan rumah gua. Oke. Gue pinjem. Oke. Rumah ini yang punya Jaden. Oke. Jadi gua ini hanya minjem ke dia. Nah, satu hari dia butuh, gua keluar juga. Dia yang punya ini. Ya kan, semua kekayaan gue, semua aset gue seluruhnya milik Jaden. But he's not 17 years old yet. I know, but semua kan mesti kita pupuk dari sekarang, no? Oke. SMP-nya kita mesti siapin, SMA kita mau siapin, iya kan? Semua kita mesti siapin kan? Gitu loh. And now he's how old is? 11. Wow, he's very lucky. Iya, jadi kita sebagai orang tua harus mempersiapkan kan semuanya, sekolah anak kita, masa depan, rumah, semua. Satu hari kan kita kemana sih? Nah, semua ini kita buat anak. Jadi apapun moto hidup gua adalah gua mau memastikan kalau Jaden bisa hidup yang lain. Wah, itu doang. Itu pas gue itu doang. Oke, fokus banget di situ dan itu yang akan membuat semua strategi dan jalan arahnya ke situ. Betul. It's a very good girl ya. Oke. Nah, ketika pertama kali nih mau dikasih ke Jaden gitu ya. Sekarang kita tahu nih ini properti rumahnya bagus, lokasinya strategis ya. Apa yang membuat Bang Okan gitu berpikir selain memberikan suatu kehidupan yang layak gitu, tapi kan di satu sisi juga ada orang yang berpikir kehidupan yang layak itu kan nggak mesti properti. Nggak mesti. Exactly. So bahkan kita udah tahu ada juga artis-artis yang mungkin banyak duitnya tetap aku lebih seneng renting a house gitu kan ya. And then why you choose to say kehidupan yang layak adalah one of it is punya properti. Kalau gua melihatnya ya kita mesti punya rumah. Why? Own ya, own. Rumah itu kan, aku punya rumah can be my parents' house, can be right? Own a house. Okay, why? Karena rumah itu termasuk one of aset yang terus naik. Ya kan, rumah itu kalau mobil kan turun. Yes, deviasi. Ya kan? Tapi kalau tanah, properti itu kayaknya tidak ada ceritanya turun. Iya, betul. Naik. Nah, jadi punya aset itu yang bagus untuk masa depan kita, keluarga kita, semua gitu di rumah. Karena tahu properti itu juga bisa diturunkan. Ya, karena kalau rent ya pindah ya kayaknya kurang nyaman. Tapi gini loh Bang Okan, kan kita tahu banget nih sekarang itu kan usaha juga tidak mudah. Yes. Lifestyle sudah mulai berambah, flexing segala macam gitu kan. Artinya kalau pada saat kita membeli properti, artinya kan spare dana itu juga banyak nih untuk kita naruh di properti gitu. Artinya bisa saja lifestyle kita ya seperti anak-anak sekarang gitu, generasi sekarang mungkin. Nah itu kenapa kita kenapa mesti menjadi penting untuk men-spare dana, memanage keuangan lebih gitu? Ya kita harus manage our life dan kita mesti tahu prioritas hidup kita apa. Priority of the life. Itu dulu prioritas kita apa? Prioritas kita adalah kita punya rumah, kita punya hasil dari kerja kita, kelihatan kan, oh ada rumah nih, oh ini hasil kerja kita nih. Hasil kerja sahabat gitu. Jadi harus ada. Dan itu terbentuk ya. Kalau dia jalan-jalan ke luar negeri belum terbentuk ya hasil kerja itu. Kamu bisa dikasih 3T. Bisa disponsor. Bisa disponsor. Tapi kalau akte rumah, sertifikat atas nama jelas itu merupakan bukti kerja keras. Nah, itu aktualisasi diri dari
sahabat Rose itu bisa terlihat pada saat kita memiliki properti gitu. Ya. Oke. Gitu. So manage keuangan, sudah menghasilkan banyak dari entrepreneur, and what's your next big dream? Oke. Sekarang ini gue lagi mencoba untuk membuka satu bisnis baru. Oke, guys. Sama satu wilayah dengan kesehatan, dengan olahraga. Jadi gue mau bikin susu gym. Susu gym. Nggak boleh kita coba tototnya enggak ya? Jadi kita lagi ngurus BPOM dan lain-lainnya. Wow, susu gym. Nah ini siapa cepat gue dapat nih bisnisnya. Susu gym ini gue udah ngomong sama teman-teman yang punya gym, yang punya kesehatan, yang suka dengan dunia olahraga, ya kan? Itu gebrakan yang nextnya seperti itu. Oke. Ekspansi ya, kita mesti terus, dan bisnis ini kita mesti suka kan. Jadi kalau susu protein kan, susu gym kan emang gue suka olahraga, gue suka. Tapi look my toys. Iya. Aku lihat tadi ada angkat beban, tapi bukan beban hidup aja kan yang diangkat-angkat. Beban hidup ada yang bantu angkatin. Ada yang bantu angkatin. Kalau ini enggak ya? Sendiri. Oke, jadi ini lagi mau coba ekspansi ke susu gym ya, guys. Oke. Ke susu gym, terus ada namanya Klik Panen. Klik panen. Masuk panen. Klik panen itu juga. Pangan ya. Pangan. Itu juga seksi banget. Karena Itu klik panen itu seperti Karena apa? sekarang ini orang ini kalau misalnya sayur mayu atau apa sembako, apapun keadaan negara, sekris apapun dibeli. Harus sembako ini harus. Betul. Nah, Klik Panen ini adalah satu cara, satu sistem yang menyambungkan ke milenial. Jadi bagaimana bisa membelikan sayur mayur secara digital. Gitu loh. Klik Panen itu jadi belinya pakai di portal, di salah satu portal. Konsepnya seperti itu. Oke. Jadi kita mempermudah dengan harga tentunya yang lebih bersahabat, karena kita kerjasama dengan petani. Dengan petani. Dengan hal lain. Masuk lagi ya. Ya, jadi UMKM. Kita bantu mereka supaya ada perputaran dana kan, kita beli sama dan kita harus bisa meningkatkan taraf hidup mereka juga. Betul. Jadi UMKM juga kita bantu. Betul. Dengan membelikan produk-produk dalam negeri. Wow, ini benar-benar seorang bisnis man ya. Apalagi namanya. Oke, thank you banget Bang Okan ya. Begitu banyak hal yang bisa kita pelajari, kita ambil insight-nya, dan yang pasti Bang Okan selalu bilang masalah mindset. Semangat adalah modal utama. Betul. Karena semangat itu akan diturunkan dalam bentuk action, sahabat Rose ya. Nggak cuma ditulis dalam kertas dalam bisnis plan, tapi juga kita turun action karena sebuah fokus akan sebuah goal. Kalau seorang Bang Okan, goalnya adalah Jayden. Apapun yang mau kita kerjakan dalam hidup, anything. Yes. Kita mesti mempunyai visi dan misi yang jelas. Oke. Itu penting. Visi misi diri yang jelas ya. Yes. Wow. Dan kebetulan hidup gua adalah my son. Visi gue ke dia. I hope it goes well. Amin. Oke. Closing statement dong. Closing statement kita adalah satu. Sahabat Rose nih. Kita nggak boleh sombong. Catat. Kita tidak boleh berbesar hati. Apapun bisnis yang mau kita kerjakan, kita mesti menawarkan produk yang berinovatif, yang beda sama yang lain, dan selalu konsisten dan komit dengan apa yang kita janjikan. My God. Wow. Thank you banget. Sama-sama. Thank you banget Bang Okan Cornelius, artis, business owner, pimpinan Yukata Indonesia, Klik Panen, dan gonna be yang susu gym. I hope your business running well. Sukses dan bisa memberikan impact yang besar kepada rakyat Indonesia, UMKM pastinya. Di tengah kesibukannya luar biasa, sahabat Rose masih bisa menyisakan waktunya karena punya prinsip satu yang aku pegang, tidak sombong. Jadi ketika kita chat juga beliau sangat welcome banget kehadiran Property Talk. Oke, thank you semuanya. Thank you sahabat Rose ya, sehat selalu. Udah ada di sini, dan terus ikutin konten-konten dan YouTube kita di YouTube Property Talk with Rose Latukonsina. See ya.